Malam itu, hujan turun pelan-pelan, seperti menggambarkan suasana hati. Arya, dia duduk di sudut ruang tamu, rumah kontrakan kecil mereka. Dengan baju kerja yang masih basah keringat dan debu, tangannya memegang amplop berisi upah harian. Dari kerja serabutan sebagai kuli bangunan. 50.000? 50.000? Cuma segitu? Suara Nadine, istrinya, terdengar tajam dan penuh kecewa. Arya menunduk. Iya, hari ini cuma dapat setengah hari kerja. Sisanya hujan, proyeknya ditunda. Nadine menatapnya seolah tak percaya. Sampai kapan kita hidup begini? Ya, makan aja, pas-pasan. Aku nggak tahan, Arya. Aku capek hidup miskin terus. Arya terdiam. Dadanya sesak. Tapi dia tahu, kemarahan Nadine bukan tanpa alasan. Pernikahan mereka baru berjalan setahun. Namun, ujian demi ujian tak kunjung usai. Arya bekerja keras, tapi belum ada hasil nyata. Sementara Nadine, yang dulu mencintainya karena kesederhanaan, kini mulai berubah. Aku nikah sama kamu karena aku pikir kamu punya semangat. Bukan cuma jadi buruh bayaran kayak begini, lanjut Nadine dengan suara meninggi. Kamu tahu nggak? Teman-teman aku semua udah hidup enak. Suami mereka kerja kantoran, bawa mobil, liburan. Arya menggenggam amplop itu erat-erat. Aku juga nggak mau terus kayak gini, Din. Tapi aku butuh waktu. Berapa lama lagi? Setahun? 2 tahun? Atau seumur hidup? Kalimat itu seperti pisau. Arya menatap istrinya perempuan yang dulu dia jaga sepenuh hati. Tapi malam itu dia sadar. Cinta saja ternyata tidak cukup jika yang dicintai hanya tahu menuntut. Nadine bangkit, masuk ke kamar, dan membanting pintu. Sementara Arya tetap duduk di lantai, ditemani suara hujan yang kini terasa seperti ejekan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa lebih asing di rumahnya sendiri daripada di jalanan. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Arya terbangun karena suara gaduh dari dapur. Bau gosong menusuk hidungnya, dan suara Nadine mengumpat pelan terdengar jelas. Gas habis lagi. Astaga, hidup macam apa ini? Arya buru-buru bangun, menyambar dompetnya yang tipis. Aku beli gas dulu. Ya, ucapnya hati-hati. Namun Nadine menoleh dengan tatapan sinis. Pakai apa? Uang 50.000-mu yang kemarin itu? Arya terdiam. Nadine tertawa kecil, getir, dan menyakitkan. Kamu itu laki-laki nggak berguna, Arya. Bahkan buat masak aja nggak bisa nyediain. Gimana aku nggak malu sama tetangga? Nadine, Arya mencoba meredam. Tapi Nadine tak peduli. Udah cukup, aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Aku muak. Mending kamu pergi dari sini. Ucapan itu membuat Arya terpaku. Kamu? Serius? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Nadine mendekat. Matanya menyala oleh amarah dan rasa frustrasi yang telah lama dipendam. Serius? Ambil saja barangmu. Keluar dari sini. Aku lebih baik hidup sendiri daripada terus nunggu kamu sukses. Entah kapan. Seketika dunia Arya runtuh. Ia menatap perempuan yang dulu ia ajak membangun mimpi, yang kini mengusirnya seperti orang asing. Tak ada sisa cinta di wajah itu, hanya kejengkelan dan penyesalan. Tanpa kata lagi, Arya masuk ke kamar. Ia masukkan baju secukupnya ke dalam tas lusuh. Di meja kecil dekat ranjang, ada foto pernikahan mereka. Ia sempat hendak mengambilnya, namun urung. Ia biarkan kenangan itu tertinggal biar ikut membusuk di tempat yang tak lagi menyimpan cinta. Sebelum melangkah keluar, Arya menatap Nadine satu kali lagi. Semoga kamu bahagia, Din. Nadine tak menjawab, hanya membuang muka. Dengan langkah berat, Arya meninggalkan rumah itu. Bukan hanya atap yang ia tinggalkan, tapi juga sisa hatinya yang selama ini ia perjuangkan. Hari berganti minggu. Arya kini tinggal di emperan toko tua yang sudah lama tak digunakan, beralaskan kardus bekas dan beratapkan langit. Ia menjalani hari-hari penuh kesunyian dan kehampaan. Hujan menjadi tamu tetap malam-malamnya. Dingin menusuk hingga tulang. Uang simpanannya habis dalam waktu 2 minggu. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada bantuan, dan tak ada kabar dari Nadine. Semua seolah menguap, hilang ditelan waktu dan kenyataan pahit. Satu-satunya yang masih ia miliki hanyalah semangat kecil dalam hati yang kadang nyaris padam, namun tak pernah benar-benar hilang. Suatu siang, saat tubuhnya lemas karena belum makan sejak kemarin, Arya duduk di pinggir jalan,
berharap ada yang memberinya pekerjaan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah pandangan sinis dari orang-orang yang lewat. Ia bukan siapa-siapa, hanya lelaki kumuh yang dianggap mengganggu pemandangan. "Bang, bantuin angkut karung ini ke gudang ya." Tiba-tiba suara dari belakang membuyarkan lamunannya. Seorang pria tua dengan gerobak kecil menunjuk tumpukan karung berisi barang rongsokan. Tanpa pikir panjang, Arya langsung berdiri dan membantu, meski tubuhnya nyaris roboh karena lemas. Setelah pekerjaan selesai, pria itu menyerahkan 2 bungkus nasi dan selembar uang 50.000. "Makan dulu, kerja, kalau lapar, nanti malah pingsan." Arya menatapnya. Tak mampu berkata-kata, hanya anggukan pelan dan mata yang mulai basah sebagai jawaban. Malam itu, sambil duduk sendiri di bawah lampu jalan yang temaram, Arya membuka bungkus nasi dengan tangan gemetar. Setiap suapan terasa seperti hadiah. Di tengah segala kehilangan, kebaikan kecil dari orang asing terasa seperti pelukan hangat. Ia melihat ke langit yang mulai bersih dari awan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Arya berdoa, bukan meminta keajaiban, tapi meminta kekuatan. "Aku nggak tahu harus kemana, Tuan, tapi kalau aku harus mulai dari nol, biarlah aku jadi seseorang yang lebih kuat. Bukan demi Nadine, tapi demi diriku sendiri." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arya tidur dengan keyakinan bahwa ia masih bisa bangkit. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena ia menolak untuk menyerah. Pagi itu seperti biasa, Arya kembali membantu Pak Burhan, pria tua pemilik usaha barang bekas yang dulu memberinya nasi dan uang 50.000. Awalnya hanya pekerjaan angkut-mengangkut, tapi lambat laun, Arya mulai dikenalkan pada proses memilah barang, menimbang logam, bahkan tawar-menawar dengan pengepul. Pak Burhan melihat ketekunan dan kejujuran Arya. Di saat banyak orang hanya bekerja setengah hati, Arya justru datang lebih pagi, bekerja lebih keras, dan tak pernah mengeluh meski digaji seadanya. "Anak muda, kamu punya semangat yang jarang saya lihat di zaman sekarang," ujar Pak Burhan. "Suatu hari, kalau kamu serius, saya mau ajari kamu lebih banyak. Siapa tahu nanti bisa jalan sendiri." Arya tak menyangka, tawaran sederhana itu terasa seperti cahaya di ujung lorong gelap. Hari demi hari, Arya belajar. Ia menyisihkan sebagian kecil upahnya, menahan lapar, dan menolak segala godaan malas. Ia mulai mencatat harga logam, mengenali jenis barang rongsokan yang bernilai tinggi, bahkan diam-diam belajar dari internet di warnet murah. Bulan pertama, ia hanya bantu. Bulan kedua, Pak Burhan memberinya kepercayaan, membawa motor tua untuk mengambil barang dari pengepul. Di bulan ketiga, Arya memberanikan diri untuk membuka lapak kecil di pinggir jalan dengan uang yang ia kumpulkan. Lapak sederhana, dengan spanduk buatan tangan, bertuliskan, "Arya Jaya." Beli barang bekas dan logam, tak banyak orang yang tahu. Tapi bagi Arya, itu adalah titik balik. Suatu sore, seorang pria berdasi berhenti di depan lapaknya. Mobilnya mogok, dan dia butuh bantuan menderek ke bengkel. Tanpa ragu, Arya menawarkan bantuannya, bahkan ikut dorong mobil sampai jalan utama. Kebaikan kecil itu membuat si pria terkesan. "Gue punya gudang kosong penuh barang tak terpakai. Kalau kamu mau bersihin dan ambil barangnya, ambil aja. Sekalian saya bayar untuk buangin semua," katanya sambil memberikan kartu nama. Arya terkejut. Di hari itu juga, dia mendapat hasil lebih besar dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Logam bekas, kabel, barang elektronik rusak semuanya bernilai. Itulah awal dari segalanya. Dalam waktu singkat, Arya mulai dikenal di sekitar sebagai pengusaha muda yang jujur. Lapaknya tumbuh, pekerja mulai berdatangan, dan namanya mulai naik di lingkaran kecil bisnis rongsok dan logam. Arya tak lagi hidup dari sisa, tapi dari kerja keras dan keyakinan. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan bab baru, sebuah pertemuan tak terduga yang akan membuat seseorang dari masa lalunya terkejut bukan main. Waktu berlalu cepat. Dalam 3 bulan, wajah Arya berubah total. Dulu lusuh dan lemah, kini rapi, berisi, dan tenang. Celana jeans bersih, kemeja polos dengan logo kecil Arya Jaya Logam, dan sepatu kerja yang tak lagi bolong. Lapaknya pun bukan lagi sekadar tenda terpal. Ia kini memiliki kios permanen kecil di pinggir jalan utama, lengkap dengan timbangan digital,
meja kasir, dan 2 pekerja yang setiap harinya membantunya memilah dan menimbang barang. Uang yang dulu hanya cukup untuk sebungkus nasi, kini cukup untuk memutar modal harian jutaan rupiah. Ia belum menjadi orang kaya raya, tapi ia tak lagi hidup dari belas kasihan. Namun yang paling membuat Arya bangga bukanlah uang atau properti, melainkan dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa dihina dan ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Ia bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa menjadi bahan bakar kesuksesan. Sore itu, hujan baru saja reda. Arya duduk di depan kiosnya sambil menyeruput kopi panas. Matanya menyapu jalanan ketika sebuah mobil putih berhenti tak jauh dari lapaknya. Dari dalam, turun sosok yang membuat waktu seolah berhenti sesaat. Nadine. Ia tampak bingung, memandangi sekeliling, lalu menatap papan nama besar bertuliskan Arya Jaya Logam. Matanya tak percaya. Arya? Ucapnya pelan, saat akhirnya melihat pria di bangku depan kios. Arya mendongak. Tenang, sejenak ia terdiam, lalu berdiri perlahan. Nadine, jawabnya pendek. Ada jeda panjang. Ada jeda panjang. Udara terasa tebal oleh kenangan, luka, dan penyesalan yang tak diucap. Nadine terpaku. Di hadapannya, bukan lagi pria lusuh yang ia usir 3 bulan lalu. Ini Arya yang baru tenang, dewasa, penuh wibawa. Bukan hanya penampilannya yang berubah, tapi auranya. Aku nggak nyangka ini semua punyamu, katanya akhirnya. Suara bergetar. Arya hanya tersenyum tipis. 3 bulan cukup lama untuk berubah, Din. Nadine tertunduk. Mungkin ada kata-kata yang ingin ia sampaikan, maaf, penyesalan, atau bahkan permintaan untuk kembali. Tapi Arya tahu, hatinya sudah tidak di tempat yang sama. Waktu telah mengubah segalanya. Dan di balik tatapan mata Nadine yang kini redup, Arya bisa melihat penyesalan yang mulai tumbuh. Setelah pertemuan singkat itu, Nadine tidak langsung pergi. Ia berdiri di depan kios Arya dengan ragu. Tatapannya terarah ke tanah. Ada kesulitan yang jelas dalam dirinya, bukan hanya karena perasaan bersalah, tetapi juga karena kebingungannya terhadap perubahan yang terjadi pada Arya. Arya berdiri dengan tangan di saku, menunggu, namun tetap tenang. Tidak ada rasa marah yang muncul, hanya rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia sudah lama melepaskan semua yang ada di masa lalu. Tapi melihat Nadine di hadapannya, rasa itu kembali muncul, rasa yang ia pendam selama ini. Nadine akhirnya menegakkan kepala. Matanya bertemu dengan mata Arya. Wajahnya sedikit pucat, dan di matanya ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Arya, aku tahu, aku salah. Aku enggak seharusnya. Suaranya terputus, seolah ada beban yang membuat kata-kata itu terhenti. Arya mengangkat bahu pelan. Kenapa sekarang, Din? 3 bulan lalu kamu usir aku dengan kata-kata yang gak bisa aku lupakan. Nadine terdiam. Dulu, ia tak pernah berpikir bahwa kata-katanya akan menghancurkan seseorang seperti itu. Saat itu, kemarahan dan rasa kecewa karena kemiskinan membuatnya kehilangan perspektif. Ia lupa bahwa Arya adalah orang yang selalu berusaha keras. Meski tidak banyak yang terlihat, dia hanya melihat kegagalannya, tidak melihat usahanya. Nadine menarik napas dalam-dalam. Aku nggak bisa tidur nyenyak sejak itu. Semua yang aku lakukan hanya untuk menutupi rasa bersalah. Aku berpikir, kalau aku bisa lari dari kamu, aku bisa lari dari kenyataan. Tapi, ternyata, Nadine mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa lari dari apa yang sudah aku lakukan. Aku kehilangan kamu, Arya. Arya menatapnya dalam-dalam. Semua perasaan itu kembali muncul, bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kerinduan. Namun, di balik itu semua, ada sebuah kejelasan yang baru muncul. Ia sudah berubah. Ia bukan lagi pria yang pernah merasakan dihina dan diperlakukan rendah. Ia telah belajar menerima bahwa hidup tak selalu adil. Namun ia bisa memilih untuk bangkit dan tidak terjebak dalam penyesalan. Din, suara Arya lembut, namun tegas. Aku sudah lama memaafkanmu, bahkan sebelum kamu minta maaf. Tapi hidupku sudah berbeda sekarang. Aku nggak bisa kembali ke yang dulu. Nadine menatapnya dengan cemas,
seolah ingin memintanya untuk mempertimbangkan lagi. Tapi Arya mengangkat tangan, menghalangi kata-katanya. Aku sudah belajar banyak dalam 3 bulan ini. Aku nggak lagi yang dulu, dan aku nggak bisa kembali ke hubungan yang hanya berdasarkan rasa kasihan. Aku butuh seseorang yang bisa mendukung aku, bukan menghina atau lari dari masalah. Nadine menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Bagaimana mungkin dia begitu buta dulu, begitu egois dan terfokus pada dirinya sendiri. Jadi, kamu benar-benar nggak mau lagi sama aku? Nadine akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Arya menghela napas, merasa berat. Tapi ia tahu keputusan ini benar. Aku nggak bisa, Din. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku belajar bahwa hidup itu bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menjadi lebih baik. Aku ingin jadi lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang-orang yang benar-benar menghargai aku. Ada keheningan yang panjang. Nadine menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa besar perubahan yang terjadi dalam diri Arya. Seorang pria yang dulu begitu rapuh kini berdiri kokoh di hadapannya, dengan tujuan dan keyakinan yang jelas. Ia tahu, Arya sudah meninggalkannya di belakang. Dengan langkah berat, Nadine berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Saat ia hendak membuka pintu, ia menoleh sekali lagi. Arya, katanya pelan, aku berharap kamu bahagia. Arya tersenyum tipis, namun hatinya tidak lagi terikat pada masa lalu. Kamu juga, Din. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian. Nadine masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkan Arya yang berdiri di depan lapaknya. Untuk pertama kalinya, Arya merasa tidak ada beban lagi di hatinya. Semua penyesalan dan rasa sakit itu kini terkubur bersama kenangan yang tak perlu dibawa lagi. Dan di saat itu, Arya tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadine merasakan keheningan yang luar biasa. Suara mesin mobil yang bergerak meninggalkan Arya di belakang seolah menghapuskan segala kebisingan di pikirannya. Ia menatap jalanan yang terus membentang, namun pikirannya terperangkap pada percakapan yang baru saja terjadi. Sekarang, ia baru menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia buat. Ia telah menghina orang yang dulu begitu. Ia cintai pria yang bahkan tak pernah meninggalkannya. Meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, dengan segala kemewahan dan kenyamanan yang ia idam-idamkan, Nadine lupa bahwa sesungguhnya yang ia butuhkan adalah Arya, bukan semua barang-barang mewah yang selama ini ia anggap sebagai jaminan kebahagiaan. Namun, setelah pertemuan itu, semuanya terasa seperti terlambat. Arya sudah berubah, jauh melampaui siapa dia 3 bulan yang lalu. Ia bukan lagi pria yang terhina dan terbuang. Arya kini adalah seorang pria dengan keyakinan, dengan tujuan yang jelas, dan yang paling penting dengan harga diri yang tak bisa ia beli dengan segala kemewahan dunia. Nadine menahan tangis yang sudah sejak tadi tertahan di tenggorokan. Selama ini ia terus berlari dari kenyataan. Ia tidak ingin melihat bagaimana hubungan mereka sebenarnya sudah hancur karena egonya, karena ketidaksabarannya, dan karena perasaan malu atas kemiskinan yang mereka hadapi. Sesampainya di rumah, Nadine duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselnya yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia ingin menghubungi teman-temannya, atau mungkin melupakan semuanya dengan pergi ke tempat lain. Tapi entah kenapa, ponselnya terasa begitu berat. Akhirnya, ia membuka galeri foto, dan di sana, di antara ratusan foto lainnya, ada foto pernikahan. Mereka gambaran kebahagiaan yang kini terasa jauh sekali. Apa yang aku lakukan, Arya? Ia berbisik dengan suara tercekat. Waktu seolah mempermainkannya. Seharusnya, saat itu juga, ia menyesali segalanya. Namun, kenyataan bahwa Arya sudah jauh berubah dan tidak lagi membutuhkannya, membuat penyesalan itu semakin dalam. Ia tak bisa membalikan waktu, tak bisa memutar ulang kisah yang telah rusak. Keputusan untuk meninggalkan Arya saat itu memang datang dari rasa kecewa yang dalam, kecewa dengan kemiskinan, kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun kini, setelah semua yang ia saksikan, setelah melihat Arya yang kokoh, mandiri, dan tegar, Nadine menyadari betapa bodohnya ia dulu. Arya sudah menjadi orang yang berbeda, kata Nadine dalam hati. Dan aku cuma orang yang penuh penyesalan. Keesokan harinya,
Nadine mencoba untuk melupakan semuanya. Ia kembali bekerja, menjalani hidup seperti biasa. Namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melewati Tempo Tingtumei yang dulu mereka kunjungi bersama, ia teringat akan Arya. Teringat akan senyuman yang dulu ia anggap biasa. Teringat akan kehangatan yang selalu ia abaikan. Namun, semakin lama ia berusaha melupakan, semakin kuat penyesalan itu menghantui. Nadine akhirnya menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia masih bisa memperbaiki sesuatu. Tapi pertanyaannya kini adalah, apakah Arya masih ingin mendengarnya? Apakah dia masih memberi ruang untuk masa depan bersama? Namun, Nadine tahu, satu hal yang pasti kesempatan kedua tidak selalu datang dua kali. Ia baru menyadari betapa berartinya Arya setelah semuanya berakhir. Setelah ia merasa ditinggalkan, sekarang ia harus menerima kenyataan bahwa ia hanya bisa berharap, tanpa bisa mengubah apapun. Tapi, satu hal yang membuat Nadine tetap bertahan dalam kepedihan ini adalah keyakinan bahwa meskipun penyesalannya terlambat, itu adalah awal dari perubahan dalam dirinya. Mungkin tidak untuk Arya, tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya dengan menjadi lebih baik, ia bisa menemukan kedamaian. Dan meskipun hatinya terluka, Nadine tahu bahwa ia harus terus berjalan. Karena dunia terus berputar, dan penyesalan hanyalah bagian dari proses menjadi lebih dewasa. Hari-hari Arya semakin terang, usahanya kini semakin berkembang. Lapaknya semakin ramai dengan pembeli dan pekerja yang datang untuk menjual barang bekas dan logam. Bahkan, beberapa kali ia mulai menerima tawaran untuk membuka cabang atau bekerja sama dengan pihak lain. Namun, yang paling penting, Arya merasa hidupnya semakin terarah. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Nadine, 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan mereka, dan Arya merasa seolah semua yang terjadi menjadi bagian dari masa lalu yang ia pilih untuk tinggalkan. Namun kadang, di tengah kesibukannya, wajah Nadine muncul begitu saja. Ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan kenangan itu. Meskipun ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang tepat. Satu malam, Arya duduk di depan kiosnya, menikmati sebatang rokok, sambil memandangi lampu-lampu jalan yang mulai menyala. Hembusan angin malam terasa sejuk, menenangkan hati yang sudah lama terbebani. Ia merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Ia tak pernah membayangkan dirinya berada di tempat ini, berada dalam posisi yang lebih kuat dan mandiri. Namun lebih dari itu, ia merasa bebas. Malam itu, Pak Burhan datang untuk mengunjungi lapak Arya. Mereka berbincang-bincang santai tentang perkembangan, usaha dan rencana masa depan. Pak Burhan melihat perubahan besar dalam diri Arya. "Kamu sudah jauh, Arya. Tak ada yang menyangka, seorang pemuda yang dulu hanya bisa berharap hidupnya lebih baik, kini bisa berdiri di sini dengan kepala tegak." Arya tersenyum tipis, merasa bersyukur atas semua yang telah ia pelajari dari Pak Burhan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebebasan yang ia rasakan ini bukan hanya hasil kerja kerasnya semata, tetapi juga karena ia telah memilih untuk melepaskan segala beban dari masa lalu, termasuk perasaan dan kenangan tentang Nadine. "Semua yang aku miliki sekarang, Pak, bukan karena aku membalas dendam atau ingin menunjukkan sesuatu kepada siapapun," ujar Arya. "Aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri, tanpa ada yang mengikat, dan itu, bagi saya, sudah cukup." Pak Burhan mengangguk bijak. "Itulah yang membuatmu berbeda, Arya. Kamu nggak terjebak dalam amarah. Kamu memilih untuk terus maju." Pagi-pagi, saat ia membuka kios dan menyiapkan barang untuk ditimbang, Arya merenung sejenak. Ia merasa tenang. Tak ada lagi rasa sakit yang mengganggunya. Tak ada lagi rasa bersalah atau penyesalan yang menghalangi langkahnya. Nadine telah menjadi bagian dari masa lalu yang kini ia terima dengan lapang dada. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dan saat melihat pengirimnya, Arya tahu siapa yang mengirimkannya. Nadine. Tangan Arya sempat ragu untuk membuka pesan itu, namun akhirnya ia melakukannya. Pesan singkat itu hanya berisi satu kalimat, "Aku berharap kamu bahagia." "Arya, terima kasih sudah mengajarkan aku tentang arti sebenarnya dari cinta dan perjuangan. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang pantas untukmu." Arya
terdiam. Ada sedikit kehangatan yang menjalari hatinya, tetapi itu bukan lagi rasa yang bisa mengikatnya. Ia menatap layar ponselnya beberapa saat, lalu dengan hati yang sudah lebih ringan, ia membalas pesan itu dengan sederhana. Terima kasih, Din. Aku berharap kamu juga bisa menemukan kedamaian. Semoga semuanya baik-baik saja. Setelah mengirim pesan itu, Arya menyimpan ponselnya dan melangkah keluar dari kios. Udara pagi yang segar menyambutnya. Dan di kejauhan, ia melihat beberapa pembeli mulai mendatangi lapaknya. Ia merasa lebih siap untuk menjalani hari. Tidak ada lagi beban masa lalu yang menahannya. Tidak ada lagi kenangan yang mengikatnya pada orang atau tempat tertentu. Arya tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia harus melangkah lebih jauh. Ia sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita memilih untuk melepaskan apa yang sudah tak lagi ada, dan menghargai setiap langkah yang kita ambil. Tanpa menoleh ke belakang, Arya melanjutkan perjalanan hidupnya. Semua yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk menjadi pria yang lebih baik. Bukan karena harus membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Arya tahu, kini ia benar-benar bebas.